baju anak-anak ya Bu ya? Iya, baju anak-anak. Dibilang bagus sebetulnya sih enggak, karena memang harus bagus. Gimana? Dibilang bagus enggak karena harus bagus? Harus bagus lah tuh ini Bu. Iya, kalau nggak bagus justru bongkar. Oh ya Allah. Kalau nggak bagus suruh cabut. Itu lurus lagi nih semuanya ya. Kalau nggak lurus suruh dibetulin. Ya, asik ngobrol apa ini? Hai, apa kabar Ibu Neti? Baik, alhamdulillah. Aduh ini bajunya siapa nih? Kayaknya ini saya Nina lagi juga jualan. tertarik nih. Ini jadi anak-anaknya Ibu Neti yang bikin, saya yang jual. Oh gitu. Oh ini peserta kursus ya Bu ya? yang bikin Hasil ya? praktek peserta Hasil kursus. prakteknya. Iya. Lucu-lucu banget deh. Oke, kalau gitu cocok nih sama tema kali ini. Kita Iya. akan berbincang-bincang ya mengenai tata busana. Boleh Ibu sama Mbak Nina iya. ke stage boleh, ya? Mbak Ina. Karena dibawa aja nggak apa-apa. Oke. Mungkin Oh bisa iya, boleh. Tetap kelihatan ya. Hasilnya nih memang rapi-rapi ya Bu ya. Iya. Silakan Ibu, silakan. saya menikmati dan mengambil dulu ya. Baik. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali hadir bersama saya Indah Kirana dalam Info Kursus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-Formal dan Informal, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Ya, tadi kita sudah sapa teman saya, salah satu penyanyi Indonesia yang sudah sangat terkenal, yaitu Nina Tamam, dan juga ada Ibu Hajah Neti Itawati Sibi, selaku pendiri dari Lembaga Kursus Menjahit dan Aksesoris. Kalau gitu kita akan berbincang-bincang pemirsa kali ini mengenai pendidikan tata busana. Seberapa pentingnya pendidikan tata busana ini bagi perkembangan fashion Indonesia? Mari kita bincang-bincang. Aduh, Ibu Neti ya, Ibu Neti ini memang tadi saya lihat sekilas ya, sepertinya ini memang rapi sekali untuk peserta kursus. Ini berapa? 200.000 Mbak, 200.000. Bukan harganya, maksudnya Kalau dijual ini, nanti yang punya ngamuk nih. gitu. Ini rapi sekali loh untuk seorang murid yang mungkin sudah belajar berapa lama nih Bu? Ini praktek keempat, Praktek keempat. tingkat dasar. Tingkat dasar sudah Iya. bisa bikin baju, sudah bisa dijual ya kayaknya. Nah, Bisa, makanya memang kan. ada juga yang dia foto, dia masukin Facebook, jadi bisnis online ada. Oh iya. Tadi kan iya, Ibu iya, Neti iya. datang membawa contoh-contoh baju. Saya bilang, Ibu ini kok rapi banget, kayak kita udah mau beli di mana gitu. Boleh nggak nih buat saya, nanti saya jual online. Tetap ya. Jiwa dagang usahanya keluar. jalan ya. Benar. Oke, Mbak Nina, sebelum kita ngobrol mengenai fashion Indonesia ini juga pasti kan seorang penyanyi juga sering lah ya Iya. dekat sekali dengan Iya. dunia fashion. Sangat bersinggungan. Ke Bu Neti ini, Bu Neti mungkin bisa ceritakan nih di awal seperti apa sih Ibu mendirikan lembaga kursus menjahit dan aksesoris ini, bagaimana ceritanya Bu? Karena hobi. Oh karena hobi Karena pertama? hobi. Kalau pertama sekali ibu bikin baju, kelas 5 SD. Kelas 5 SD Pertama ya? sekali. Tapi ya bikin baju ala anak kecil lah ya. Jadi baju adiknya ibu buka. Setrika itu jadi pola. Bikin jadi buat baju adik ibu yang paling kecil. Oh jadi dengan pola contoh begitu ya? Jadi dari baju itu ibu copotin gitu jahitannya ibu setrika. Jadilah pola itu jadi baju adiknya ibu. Nah waktu itu jadi keluarga nggak ada yang percaya, nggak mungkin ini si Neti yang bikin, nggak mungkin si Neti yang Iya, bikin iya, gitu. iya. Nah kebetulan Etek bilang, iya tadi nih lihat sendiri katanya gitu. Nah karena dipuji orang buatan kita semangat. Gitu, itu awalnya. Nah terus berkembang, akhirnya ya adalah 1-2 tetangga minta kursus. Nah Minta belajar di diajarin rumah gitu ya. Itu pun awalnya cuman pakai meja setrika tuh belajarnya. Masih tinggal di kontrakan kecil, meja di belakang buat setrika. Kalau ada peserta kursus datang, meja pindahin ke depan. Ibu mungkin pernah awalnya. tercetus dari mana nih dengan bisa nih dibuka aja jahitannya terus dijadikan pola begitu. Nah itu Ibu tercetus dari Mungkin mana ngelihat saat itu? ibu, Oh, Ibu juga ibunya senang. ibu memang kalau zaman dulu namanya lerares. Dari situ mulanya. Jadi suka ngeliat, ngikutin, jadi tahu, ikut-ikutan akhirnya. Tapi ternyata memang suka. Oke. Ikut-ikutan positif. Kalau saya buka, nggak bisa nyatuin lagi. Kelar ya buat mainannya. Saking hobinya waktu umur 3 tahun, itu horden digunting-guntingin. Alah. Korden digunting-guntingin. Semua ditanyain sama ibu, justru Ibu Neti nggak tanyain. Oh gitu. Oke, Ibu Neti mungkin nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai kursus ini. Iya. Tetapi Mbak Nina juga nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Pastinya ini sekarang cantik sekali dengan warna pinknya ini ya kan. Tapi kita harus break dulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di Info Kursus. Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari, layar perak penggerak adalah
Ya, kembali lagi di Info Kursus, masih bersama saya Indah Kirana, ada Nina Tamam dan juga ada Ibu Neti dari Lembaga Kursus Menjahit dan Aksesoris. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ya Bu ya, Mbak ya, ada sebuah tayangan yang bisa kita saksikan. Pemirsa silahkan menyaksikan tayangan berikut ini. Nama saya Gloria, saya adalah salah satu alumni di kursus Mona Lisa. Saya waktu tahun 2007 mengambil tingkat dasar, membuat pola dan menjahit. Lalu saya sempat ke Australia untuk melanjutkan pendidikan lagi, dan setelah selesai saya kembali dan saya pikir perlu lagi untuk memperdalam ilmu saya, jadi saya ambil lagi tingkat master dan tampil di Mona Lisa tahun 2009. Dan ini adalah sertifikat diploma saya dari kursus saya yang kedua pada tahun 2009. Ketertarikan saya dengan membuat pola dan menjahit memang dimulai dari saya kecil. Saya suka dengan keterampilan, dengan membuat sesuatu yang kreatif. Lalu saya beranjak dewasa, saya mulai saya harus decide saya mau apa untuk kuliah kan. Nah, saya mau belajar fashion design. Untuk itu orang tua saya menyuruh saya untuk belajar membuat pola dan menjahit dulu supaya itu bisa membantu saya untuk masa depan. Dan pada akhirnya waktu kelas 2 SMA saya mengambil kursus menjahit di Mona Lisa. Waktu di masa akhir-akhir kursus sampai setelah itu saya mulai membuka usaha sendiri dengan membuat jahitan dan menjualnya di pasaran dengan kita ikut bazar dan pameran dan lainnya. Saya memulai usaha saya pada tahun 2008 dan mulai membuka outlet pertama saya di Debenhams Senayan City pada tahun 2011. Dilanjutkan dengan outlet kedua di Mannequin Space di Epicentrum di Kuningan dan Debenhams Kemang Village. Lalu tahun ini kita membuka 2 outlet lagi di Fashion Exchange di Plaza Indonesia dan Alun-Alun Grand Indonesia. Berbekal ilmu yang saya dapat dari Mona Lisa dan juga dengan kuliah saya semakin yakin dan berani untuk membuka usaha sendiri. Dan puji Tuhan, usaha saya diterima oleh masyarakat. Betul, memang Gloria Agatha adalah alumni kursus menjahit Mona Lisa. Gloria adalah salah seorang murid yang muda, yang rajin, yang tekun, dan dia memang sangat teliti. Nah, inilah salah satu outlet saya di Debenhams Kemang Village. Dan ini adalah brand saya, G. Dan baju ini merupakan salah satu favorit customer kita, di mana model ini tuh salah satu best sellernya. Baik, itu dia tadi kita dengarkan sedikit komentar dari salah satu perwakilan di Jet Pauni. Dan Ibu Neti, mungkin saya penasaran nih Bu dengan lembaga kursus menjahit dan aksesoris Mona Lisa ya Bu ya. Iya. Mona Lisa ini apa saja sih yang ditawarkan di program tersebut Bu? Kursus menjahit itu kan ada levelan, beberapa level. Lalu kursus aksesoris yaitu kursus kursus sulam benang, sulam pita, lalu pasang payet, sama bermacam-macam membuat kalung, gelang, cincin, bros dari batu-batuan, dari mutiara. Nah, tinggal mereka maunya, senengnya yang mana, yang penting yang mereka pilih harus yang mereka suka gitu. Oh gitu. Ada persyaratan-persyaratan khusus nggak untuk mengikuti program Ada khusus persyaratan khusus. Syarat utama adalah peserta kursus atas keinginan sendiri. Oh, harus itu atas syarat keinginan. utama. Bukan keinginan orang tua ya bukan, Bu ya? Bukan keinginan orang tua, dan kalau bisa juga jangan karena disuruh. Karena di Mona Lisa kan memang saya biasa terapkan harus rapi, hasilnya harus bagus. Jadi uang kursus yang dia bayar itu nggak sia-sia. Nah, kalau dia kursus karena kemauan sendiri, ada yang nggak bagus, ada yang salah, kita suruh buka, dia nggak kesel. Mungkin kesel juga sih, tapi nggak terlalu gitu. Tapi memang buat saya, mereka kesel pun ya nggak masalah, dari awal ada janji. Kalau mau kursus di sini harus siap, kalau nggak rapi pasti suruh cabut. Ini nih yang saya Dari dengar awal mungkin kita dari bentuk. lembaga kursus Mona Lisa ini memang Ibu cukup strength begitu ya dengan anak-anak didik Ibu. Gitu. Memang dibiasakan seperti itu. Itu apa tujuan Ibu menanamkan karakter seperti itu? Ya walaupun hanya menjahit,
kalau dia berhasil, bisa menghasilkan lumayan banyak, bisa membantu kehidupan keluarga, dan bisa memberi contoh kepada anak-anaknya. Walaupun jahit, tapi dia serius, hasilnya rapi, dia strength, dia disiplin. Pasti juga hasilnya sesuai. Jadi maksimal begitu ya? Maksimal, iya. Oke. Nah Mbak Nina mungkin kan sebagai penyanyi pasti sering sekali manggung begitu ya. Nah untuk kebutuhan panggung juga tentunya bukan suatu fashion yang biasa begitu, baju-baju yang biasa, pasti yang luar biasa. Nah ini pasti berteman baik juga nih dengan penjahit begitu ya? Saya itu punya satu penjahit yang namanya Ibu Susi, itu dia keturunan Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso. Oke. Jadi begitu, Ibu saya mau 1 minggu atau 5 hari lagi mau nyanyi, ini bahannya, hah gitu. Tapi jadi gitu, oke kayak gitu. Oke, fitting apa segala macam jadi dan rapih sekali. Itu yang aku suka gitu. Oke. Kenapa sih dari mana nih penjahit tersebut yang Mbak Nina pilih gitu? Apakah karena jahitannya rapi atau karena bisa selesai dalam waktu yang singkat begitu? Dua-duanya. Jadi karena dia bisa selesai dalam waktu singkat dan rapi. Karena kalau kita sebagai penyanyi, kalau saya sebagai penyanyi penghibur gitu kan, saya nggak cuma nyanyi di atas panggung, bisa suka turun ketemu dengan orang gitu kan. Kalau ketemu dengan dalam jarak dekat, pasti orang bisa melihat kan kerapihan baju atau pakaian yang kita pakai. Kalau misalnya bukan karena desainer ternama gitu kan, orang juga pasti ngeliat, rapi ya gitu. Atau misalnya ada Bagus ya. bagus gitu, pasti mereka senang. Tapi kalau misalnya masih udah kelihatan nggak rapi, mengsri sana mengsri sini, miring sana miring sini, kan mereka orang kan juga ngeliat, gitu pasti gitu. Dan Lihatnya jadi bukan ke Nina, jadi ke baju ya. betul Jadi ke baju. gitu. Oke. Nah Bu Neti mungkin begitu ya, jadi penjahit ini yang dicari orang-orang adalah yang bisa cepat tapi rapih gitu. Nah apakah Ibu juga mengajarkan seperti itu? Kalau cepat itu nanti kalau dia udah buka usaha, udah sering pasti cepat. Karena terbiasa Karena mungkin terbiasa, ya? tapi yang utama berusahalah menepati janji. Kalau memang sanggup 3 hari, berarti 3 hari harus selesai. Kalau nggak sanggup ngomong. Saya hanya bisa 10 hari, jangan sampai orang itu kita bilang sanggup 3 hari, ternyata waktu datang alasannya macam-macam. Listrik mati, tukang jahit nggak ada, orang kecewa. Betul banget itu Bu, itu yang dicari dari sebuah Iya, karena kan penjahit usaha itu kan, jahitan. ya penjahit itu kan berdasarkan kepercayaan juga ya, Kepercayaan, dan iya. dia akan berkembang itu kalau ada komentar-komentar baik Iya. dari customernya begitu ya. Saya dari Mbak Nina, oh penjahit ini aja hasil Iya betul, rekomendasi itu pengaruh. begitu. Katakanlah dia janji 3 hari. Jahitannya memang bagus lah, misalnya di satu tempat jahitannya bagus, modelnya bagus, rapi, dipakainya enak. Tapi karena janji 3 hari nggak jadi, orang itu mau pakai pada suatu kesempatan, udah nggak jadi dipakai kan. Betul. Ada kekecewaan itu Iya. ya. Baik, Ibu nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini, masih banyak sekali yang saya ingin tanyakan. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Info Kursus. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sudah. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah sudah. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia sempurna. Sama Info Kursus. Ya, kembali lagi bersama kami di Info Kursus. Nah, Ibu Neti, mungkin saya ingin lebih ke lembaga kursus ini, mungkin ada apa saja sih Bu yang bisa dipelajari di kursus menjahit dan aksesoris ini? Seperti tadi ada sulam benang, sulam pita, memasang payet, dan aksesoris. Dan ganti oli. Salah ya, terus beda lagi ya. Enggak, tapi Bu Neti ini mungkin berapa lama sih si peserta didik ini Iya. akan digojlok sama Ibu supaya berhasil menjadi seorang penjahit yang handal begitu Bu? Ya, kalau untuk menjahit ada yang paket 6 bulan dan ada yang 3 bulan. Kok 3 bulan itu dia masuk seminggu 3 kali 4 jam. Oh jadi seperti sekolah begitu ya kursus ini ya. Iya. Nah setelah selesai dari atau lulus dari lembaga kursus ini, Iya. apa yang akan dia terima gitu? Berupa ijazah mungkin atau dia Iya. bisa terjun langsung ke
lapangan begitu? Mereka akan mendapat sertifikat dari kursus menjahit Monalita. Lalu kalau mereka ujian, kan sekarang memang diadakan uji kompetensi. Mereka dapat sertifikat dari Ujipkom itu. Uji kompetensi itu dengan apa Bu? Depdikbud kah atau apa? Iya, dari Depdikbud dengan LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Khusus Busana. Iya. Gitu. Jadi dengan dapat sertifikat itu bisa dipastikan bahwa ini adalah terjamin gitu ya Iya, kualitasnya. kalau dulu kan ijazah nasional Iya. dan berlaku di seluruh Indonesia. Kalau setelah uji kom semenjak 2010 itu sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Betul. itu berlaku bukan hanya dalam negeri tapi sampai Asia. Wah. Ya. Nah, Ibu mungkin pastinya juga bukan hanya ijazah yang dikejar oleh Iya. peserta didik, tetapi yang penting bisa bekerja Betul, atau justru bisa Ada membuka hasil, lapangan iya, pekerjaan membuka begitu ya Bu lapangan ya. pekerjaan. Jadi biasanya mereka waktu masih belajar sih seperti ini, dia foto masukin Facebook, nanti dia bisnis online. Itu yang masih belajar-belajar. Tapi kalau yang sudah selesai, mereka biasanya buka usaha, buka butik. Gitu ya Bu ya. Udah berapa banyak angkatan sih Bu dari Monalita? Angkatannya udah banyak. 300 berapa? Banyak banget. Buka kursusnya kan udah 38 tahun. Oh 38 tahun. Iya, Luar semenjak biasa. Agustus 1975. Ya, nah pastinya ada semacam bentuk bantuan atau sarana prasarana apa saja nih yang pernah Ibu terima dari pemerintah? Memang ada bantuan. Kursus menjahit Monalita juga pernah dibantu. Dan peserta didik yang dari Monalita yang bantuan dari pemerintah juga alhamdulillah banyak yang sukses. Gitu ya. Jadi bantuan dari pemerintah itu memang nggak sia-sia, bermanfaat. Yang tadinya ibu rumah tangga mungkin hanya minta uang dari suami, setelah mereka ikut pelatihan bantuan dari pemerintah itu, mereka bisa berkarya. Bisa membantu suami Iya. itu, ya kan? Jadi bisa menambah penghasilan keluarga. Tapi banyak anak-anak atau ibu-ibu nih Bu? Campur, yang paling kecil umurnya 9 tahun. Dibagi berdasarkan 9 tahun. Iya, yang Serta kursusnya? paling senior umurnya 72 tahun. Allahu Akbar. 72 Itu masih tahun bisa ya. ngesum atau Bu yang 72 Sebetulnya tahun? udah susah, Hebat loh. tapi memang suka. Padahal dia dosen. Jadi memang Dosen karena hobi Atmajaya, tadi ya iya. Bu ya, daripada diem kan mending Iya. ambil kursus. Hobi menghasilkan. Ya betul. Iya. Ya kita lanjutkan kembali ya Iya, Bu Ibu. Neti dan Mbak Nina dan pemirsa tetaplah bersama kami di Info Kursus bersama Dijen Paupli. Ku yakinkan restu bumi, bangunkan jiwaku, basuhi raga kita. Restu bumi leburkan hati, sucikan dari debu dunia. Ku yakinkan restu bumi, bangunkan jiwaku, basuhi raga kita. Bersama Info Kursus. Kembali lagi bersama kami di Info Kursus dan seberapa pentingnya memang kursus ini bagi pendidikan, tentunya juga selain pendidikan dasar ya Bu Neti ya. Iya. Selain pendidikan dasar, kursus ini penting juga dong Bu ya. Iya, formal, non formal. Kok ini kan termasuk yang non formal. Memang penting, terutama untuk yang mungkin sudah tamat SMP atau SMA tapi belum melanjutkan. Di waktu yang senggang mereka bisa manfaatkan dengan kursus, bermacam-macam jenis kursus yang ada yang dari Kementerian Pendidikan. Itu sangat membantu untuk mereka, untuk masa depan mereka. Tentunya ya, mungkin ada anak-anak yang putus sekolah, Betul. tidak sanggup untuk kuliah gitu Iya. kan, daripada kalau boleh di-share Bu, ini kursus ini tata busana ini berapa sih Bu? Kisaran budget yang harus dikeluarkan begitu? Mungkin ini akan bervariasi ya. Kalau untuk maksudnya besar uang kursus gitu? Iya. Kalau di Monalita tingkat dasarnya 7.700.000. Dan itu bisa di Dasar terampil mahir 23 juta. Itu bisa dicicil atau Bisa langsung? diangsur 15 kali. Oh,
15 bulan. Dan Iya. sambil mengenyam pendidikan pun bisa berbisnis juga. Bisa seperti berbisnis. tadi dibilang ya kan, Iya. bisnis online. Dan mereka di antara mereka yang sudah selesai dan hampir selesai, mereka suka join bikin usaha baru. Menjelang mereka punya butik masing-masing. Jadi entrepreneur gitu Iya, ya Bu ya? iya. Jadi Apalagi kan sekarang bisa kan- juga membuat lapangan pekerjaan. Betul, apalagi sekarang kan sedang marak banget nih, banyak banget kita bisa lihat di jalan-jalan bahwa perempuan-perempuan pakai hijab, Iya, gitu kan. iya. Ada beberapa teman-teman saya tuh ada Bu yang kok cari hijab yang baju tertutup yang modis menurut mereka Iya. itu kok susah. Akhirnya mereka bersama beberapa teman itu tadi yang beberapa ada dua orang yang kursus menjahit. Kita bikin sendiri deh, gitu. Gue bikinin desainnya kira-kira seperti ini. Iya. Akhirnya mereka bikin dan mereka sukses, cukup sukses. Itu, Gitu. apalagi sekarang memang baju muslim kayaknya lagi in banget ya. Iya, Iya, Lagi, berkembang. iya. Betul. Karena bukan berarti dengan memakai baju muslim menjadi kesan kuno, enggak. Karena juga bisa berbagai macam model, berbagai macam variasi. Nah, Tampilnya tetap modis gitu. Nah untuk fashion sendiri kan pastinya juga tidak monoton begitu, blues ya begitu gitu. Iya. Pasti kan ada variasi-variasi seperti yang Mbak Nina pakai ini kan Iya. kerahnya mungkin bisa diangkat ke Iya, atas. Nah, ini itu keras tali. bagaimana sih Bu seorang penjahit yang handal ini bisa mengikuti perkembangan fashion? Harus rajin membaca model atau melihat model blad. Apalagi kalau dia memang mau lihat di internet itu berbagai macam yang dalam Inspirasi. negeri maupun luar negeri itu untuk menambah wawasan dan menambah inspirasi. Mbak Nina mungkin terakhir nih Mbak Nina bisa memberikan cerita pengalaman atau mungkin himbauan juga kepada teman-teman di sini yang mungkin nggak kuliah gitu ya? Iya gitu kan, karena kalau dipikir-pikir biaya kuliah itu kan luar biasa besar gitu ya. Lulus SMA ataupun lulus SMP gitu kan. Bisa aja kursus menjahit itu menjadi salah satu alternatif gitu. Menjahit nggak harus perempuan kan Bu ya, laki-laki pun Betul. banyak gitu yang bisa menjahit dan lebih rapi daripada perempuan gitu. Jadi kalau buat aku sih memang harus mungkin invest sedikit, tidak sebanyak kalau kita kuliah ataupun sekolah yang sekolah apa namanya, sekolah formal, betul, sekolah pendidikan formal. Tapi dengan invest sedikit di kursus kita bisa langsung kerja gitu, Langsung ada hasil. langsung ada hasilnya Iya. gitu. Oke, Bu Neti mungkin bisa menambahkan himbauan kepada pemirsa di rumah. Himbauan dari saya kepada adik-adik atau anak-anak yang mungkin belum bisa lanjut atau mungkin katakanlah putus sekolah, mungkin waktu bisa dimanfaatkan dengan mengambil kursus dan bermacam-macam jenis kursus yang ada di Kementerian Pendidikan. Oke. Daripada nggak ngapa-ngapain mendingan Ya, kursus karena aja. nanti kalaupun mereka kuliah ataupun sudah kerja, kegiatan itu tetap bisa berjalan. Betul. Jadi mendukung juga mengentaskan kemiskinan, Iya, ya kan? dan Mengurangi menciptakan pengangguran. lapangan mencerdaskan kehidupan bangsa Banyak juga. sekali manfaat yang bisa didapat dari keterampilan Iya, kursus betul. ini. Iya. Oke, Ibu Neti terima kasih banyak atas waktunya Iya. sharingnya bersama kita. Mbak Nina Sama-sama. terima kasih banyak ya Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Amin. Dan sekali lagi pemirsa tentunya pendidikan non formal seperti kursus ini sangat penting sekali dan memudahkan kita untuk mencari pekerjaan dan justru membuka lapangan pekerjaan bagi yang lainnya. Dan semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda dan sekali lagi mendingan kursus aja. Sampai jumpa.